Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang bernama Pajajaran, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Sang raja memiliki 2 orang istri. Dari istri pertama, ia memiliki 2 orang putra yang bernama Raden Banyak Catra dan Raden Banyak Ngampar. Kemudian, dari istri kedua memiliki 2 orang putra yang bernama Raden Banyak Blabur dan Retno Pamekasan. Sang raja memimpin kerajaan dengan sangat bijaksana. Para rakyat pun hidup makmur serta senang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Namun, hari demi hari berlalu. Sang raja semakin bertambah usia dan semakin menua. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi raja. Ia berpikir, sudah waktunya untuk berhenti memimpin kerajaan, dan tahta kerajaan diteruskan kepada anak pertamanya yang bernama Raden Banyak Catra. Aku sudah terlalu tua untuk menjadi raja. Sudah saatnya aku beristirahat dan menikmati masa tuaku dengan tenang, gumam Prabu Siliwangi. Lalu keesokan harinya, saat sedang makan malam bersama semua anggota keluarganya, Prabu Siliwangi pun membahas tentang masalah usia dan ingin menyerahkan tahtanya kepada Raden Banyak Catra. Kemarin aku berpikir bahwa sudah saatnya tatah ini kuberikan kepada anakku, karena melihat usiaku yang semakin tua, sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus menjadi raja, ucap Prabu Siliwangi. Apa maksudmu, wahai suamiku? Tanya istri pertama Prabu. Begini istri-istriku, sudah saatnya aku berhenti menjadi raja, dan tahta raja aku berikan kepada anakku. Karena anak sulungku adalah Banyak Catra, maka aku ingin Banyak Catra yang menggantikanku, jawab sang Prabu. Aku setuju, ayah, karena Kak Banyak Catra memang lebih dewasa serta pemahaman dan kemampuannya dalam hal memimpin pun tidak perlu diragukan lagi, saut Raden Banyak Ngampar. Benar, ayah, aku pun sependapat dengan Banyak Ngampar, ucap Raden Banyak Blabur. Begitu ya? Lalu menurut kalian bagaimana? Tanya Prabu Siliwangi kepada istri keduanya dan anaknya yang bernama Retno. Kami setuju jika memang itu keputusan yang terbaik, karena sesungguhnya kau dalam mengambil keputusan tidak pernah salah dan selalu mempertimbangkannya dengan baik, jawab istri kedua Prabu Siliwangi. Baik, ku rasa semua sepakat. Lalu bagaimana denganmu sendiri, Banyak Catra? Apakah kau sudah siap menggantikanku sebagai raja? Tanya Prabu. Aku selalu siap apapun perintahmu, ayah. Aku siap, jawab Raden Banyak Catra dengan tegas. Tapi aku punya syarat untukmu, ucap Prabu Siliwangi kepada Raden Banyak Catra. Apa itu, ayah? Jawab Raden Banyak Catra. Untuk menjadi seorang raja, kau harus memiliki istri, saut Prabu Siliwangi. Lalu Raden Banyak Catra terdiam sejenak dan berpikir matang-matang, hingga pada akhirnya ia sepakat untuk mencari istri. Tetapi ia tidak ingin memiliki istri yang dipilihkan oleh siapapun. Ia ingin memiliki istri yang mempunyai watak seperti ibundanya yang berparas cantik dan penuh kasih sayang. Baiklah, ayah, namun berikan aku waktu untuk mencari istri seperti yang aku inginkan. Izinkan aku untuk merantau, karena aku yakin seseorang yang aku cari berada di tempat yang jauh, jawab Raden Banyak Catra. Seluruh keluarga mengizinkan Raden Banyak Catra untuk pergi merantau dan membawakan bekal secukupnya. Ia pun pergi ke arah timur. Kemudian, saat di perjalanan, ia berinisiatif untuk mengubah namanya dan menyamar menjadi rakyat biasa. Ia mengubah nama menjadi Kamandaka. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan,
ia bertemu Ki Ajarwirangong. Ki Ajarwirangong memerintahkan Kamandaka untuk berjalan sampai arah timur di Kadipaten Pasir Luhur, supaya Kamandaka dapat istri yang diinginkannya. Teruslah berjalan ke arah timur, karena di sana terdapat sebuah kadipaten yang bernama Pasir Luhur, dan di sana ada sosok perempuan yang kau cari, perintah Ki Ajarwirangong. Setelah mendengar ucapan Ki Ajarwirangong, Kamandaka pun semakin semangat dan percaya bahwa perempuan yang ia cari itu ada di sana. Ia lebih memantapkan langkahnya dari yang sebelumnya. Singkat cerita, Kamandaka telah sampai di Kadipaten Pasir Luhur. Saat sampai, ia tidak sengaja bertemu dengan Patih Raksanata. "Mau kemana kau, wahai anak muda? Rasanya aku baru pertama melihatmu di Pasir Luhur," tanya Patih Raksanata dengan terheran-heran. "Perkenalkan, nama saya Kamandaka. Saya adalah perantau dari negeri seberang. Saya hendak mencari pekerjaan karena butuh uang. Saya tidak memiliki siapa-siapa dan hidup seorang diri. Itulah alasan mengapa saya memberanikan diri untuk datang ke Kadipaten Pasir." "Benarkah begitu? Kebetulan sekali. Aku pun tidak memiliki anak. Ikutlah saja denganku. Aku akan mengangkatmu sebagai anak. Jangan hidup sendirian di Kadipaten Pasir Luhur ini. Oh iya, namaku Patih Raksanata. Kau bisa memanggil dengan sebutan ayah," jawab Patih Raksanata. Setelah diangkat sebagai anak oleh Raksanata, Kamandaka menjalani kehidupan seperti rakyat biasa di Kadipaten Pasir Luhur, sambil terus mencari perempuan yang mirip dengan ibundanya. Patih Raksanata pun sangat senang memiliki anak angkat seperti Kamandaka, karena ia memiliki sifat yang berbudi luhur, bekerja keras, bertanggung jawab, sopan, dan kesatria. Hari berganti hari. Hubungan Patih Raksanata dengan Kamandaka terjalin begitu dekatnya layaknya anak dan ayah kandung. Siang itu, Patih Raksanata pulang ke rumah dengan membawa kabar bahwa Adipati Kandadana atau pemimpin Kadipaten Pasir Luhur akan mengadakan lomba menangkap ikan di kolam. Lalu, Patih Raksanata menawarkan kepada Kamandaka untuk ikut dalam perlombaan tersebut, karena masyarakat pun berbondong-bondong mengikuti perlombaan itu. "Ikutlah perlombaan itu, Kamandaka. Hampir seluruh masyarakat di sini mengikutinya. Selain hadiahnya yang menarik, kau juga pasti belum pernah melihat atau bertemu dengan Adipati Kandadana yang memimpin Kadipaten Pasir Luhur ini," usul Patih Raksanata. "Baik ayah, aku akan ikut lomba itu," jawab Kamandaka dengan setuju. Kemudian, pada saat hari perlombaan tiba, Kamandaka mengikuti lomba menangkap ikan dengan sungguh-sungguh. Rupanya, lomba tersebut disaksikan bukan hanya dari masyarakat saja, melainkan dari keluarga Adipati Kandadana. Di sana, Adipati Kandadana ditemani putrinya yang cantik jelita bernama Dewi Ciptarasa. Mereka menyaksikan para peserta lomba dari atas panggung. Mata dari Dewi Ciptarasa tertuju dan terfokus pada salah satu peserta yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kamandaka. "Siapakah lelaki gagah dan berwibawa itu?" tanya Dewi Ciptarasa kepada abdinya. "Dia adalah Kamandaka, putra dari Patih Raksanata," jawab sang abdi. "Aku baru pertama mendengarnya. Panggilkan dia dan perintahkan untuk menemuiku di Taman Keputren selepas acara lomba ini selesai," saut Dewi Ciptarasa. "Baiklah putri," jawab abdi dari Lalu, saat perlombaan berakhir, abdi dari Dewi Ciptarasa menghampiri Kamandaka dan menyampaikan pesan dari Dewi Ciptarasa. Oleh karena Kamandaka penasaran,
Apakah yang disampaikan Abdi itu benar atau hanya kabar bohong? Akhirnya Kamandaka menuju Taman Keputren. Dan benar, di sana ia bertemu dengan perempuan yang sangat cantik jelita. Ia sempat berkata dalam hati bahwa inilah perempuan yang ia cari selama ini, yang begitu mirip dengan ibundanya. Rupa cantik jelita, tutur kata lemah lembut, pandangan mata yang meneduhkan, semuanya ada pada Dewi Ciptarasa. Perkenalkan, nama saya Kamandaka. Ada apa putri memanggil seorang seperti saya untuk datang ke sini? Tanya Kamandaka dengan hormat. Entah, tetapi saat tadi melihatmu, aku pun terheran mengapa aku seberani ini untuk memintamu datang kemari dan ingin berkenalan denganmu. Tak usah sungkan, panggil saja aku Dewi Ciptarasa, karena itulah namaku, jawab sang Dewi. Selanjutnya, mereka saling berkenalan dan bercengkrama. Mereka saling berpandangan dan timbullah benih-benih rasa suka di hati keduanya. Setelah pertemuan pertama itu, mereka menjadi lebih sering membuat janji untuk bertemu. Dan mereka bertemu di Taman Keputren dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh Adipati Kandadana. Kedekatan mereka semakin berlanjut dan pertemuan mereka akhirnya diketahui oleh Adipati Kandadana. Ia sangat marah dan memerintahkan prajurit Pasir Luhur untuk mengepung Kamandaka. Berani-beraninya seorang rakyat biasa mendekati putriku. Kepung yang bernama Kamandaka itu dan bawa dia ke sini, perintah Adipati Kandadana. Para prajurit pun mengepung Kamandaka, namun ia berhasil meloloskan diri. Sang Adipati pun semakin marah. Ia memerintahkan Pati Raksanata dan King Wiragusta, prajurit Sandi, untuk mencari Kamandaka. Lalu persembunyian Raden Kamandaka diketahui oleh seluruh prajurit Pasir Luhur, dan terjadilah pertempuran sengit yang tidak seimbang. Kamandaka menceburkan diri ke Kali Logawa. Tempat Kamandaka menceburkan diri, para prajurit melempari batu ke dalam air tersebut sampai Kamandaka tidak terlihat lagi dan sudah dinyatakan mati. Tempat Raden Kamandaka menceburkan diri disebut Kedung Petahunan. Setelah beberapa waktu, ternyata Kamandaka tidak mati, melainkan ia menelusuri gua di tepi sungai hingga sampailah di Surup Lawang, yaitu pertemuan antara Sungai Logawa dan Serayu. Dan Kamandaka singgah di seorang janda bernama Kertilasari. Di dusun itu, Kamandaka menjadi penyambung ayam yang ditemani oleh Ki Rekajaya, dan jago Kamandaka lalu diberi nama Mercu. Sang Adipati mendengar kembali berita bahwa Kamandaka tidak mati. Langsung diperintahkannya prajurit Pasir Luhur untuk membunuh Kamandaka. Sementara itu, di kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi mencemaskan putranya yang tak kunjung kembali. Ia memerintahkan putranya yang lain, yaitu Raden Banyak Ngampar, untuk mencari sang kakak. Anakku, sudah terlalu lama kakakmu pergi untuk mencari istri, tetapi ia tak kunjung kembali. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan kakakmu. Pergilah dan temukan kakakmu, perintah Prabu Siliwangi kepada Raden Banyak Ngampar. Baiklah, aku akan membawa kakak kembali ke kerajaan, jawab Raden Banyak Ngampar. Lalu pergilah Raden Banyak Ngampar untuk mencari keberadaan kakaknya. Dalam perjalanannya itu, ia pun mengubah namanya menjadi Siliwarni. Ia terus berjalan sampai akhirnya sampai di Kadipaten Pasir Luhur. Di sana ia mengabdi kepada Adipati Kandadana. Saat Siliwarni di sana, ia diperintahkan untuk mencari dan membunuh Kamandaka. Karena Adipati Kandadana masih sangat kesal dan marah kepada Kamandaka yang berani mendekati putrinya. Ia berkeinginan untuk menghabisi nyawa Kamandaka yang sudah lancang mendekati Dewi Ciptarasa. Aku punya tugas untukmu. Pergilah dan cari seseorang yang bernama Kamandaka.
Bawa dia ke hadapanku, baik dalam keadaan masih bernyawa ataupun tidak. Tegas Adipati Kandadana kepada Siliwarni. Kemudian setelah mendapatkan informasi berupa nama dan ciri-ciri dari yang dimaksudkan oleh Adipati, Siliwarni pun pergi bersama prajurit lainnya untuk menangkap Kamandaka. Tibalah di suatu perkampungan yang menurut informasi ada seseorang yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan Kamandaka. Siliwarni dan para prajurit lalu menetap sementara di kampung itu dan menyamar menjadi penyabung ayam. Beberapa hari kemudian, ada kabar bahwa akan ada sabung ayam dan Kamandaka mengikuti acara itu. Siliwarni tidak menyia-nyiakan kesempatan yang berharga. Ia pun mengikuti sabung ayam itu. Selanjutnya, bertemulah Kamandaka dengan Siliwarni. Kedua kakak beradik itu tidak saling mengenal karena sudah lama tidak bertemu. Siliwarni yang sudah berniat untuk menyelakai Kamandaka, ia pun memiliki taktik untuk memberi ayamnya semacam keris kecil. Saat melempar ayam yang sudah diberi keris itu, ia sengaja melemparkan ke arah Kamandaka, sehingga terkena lambung Kamandaka. Karena lambungnya terluka, "Rasakan itu, cepat kemari. Aku akan bawa kau ke Adipati Kandadana," ucap Siliwarni. "Oh, jadi kau utusan Kadipaten Pasir Luhur," jawab Kamandaka. Kamandaka tidak terima, dan terjadilah pertarungan antara Kamandaka dengan Siliwarni. Karena lambungnya terluka, kemudian Kamandaka bersama Ki Rekajaya berlari menyeberangi sungai Logawa. Kemudian, tempat terjadinya pertarungan antara Kamandaka dan Siliwarni diberi nama Pejogolan atau Pejogol, yang artinya dorong-dorongan. Siliwarni terus mengejar Kamandaka hingga mereka berada di suatu tempat, dan perkelahian tersebut berlangsung dari siang hingga malam sampai tidak ada waktu untuk beristirahat. Tempat itu kemudian kini diberi nama Kober. Kamandaka dan Ki Rekajaya lalu berlari dan bersembunyi menerobos hutan-hutan yang kini disebut dengan Bobosan. Siliwarni sangat marah dan ia melepas anjing bawaannya untuk melacak keberadaan Kamandaka. Namun, karena Kamandaka yang begitu sakti, anjing itu malah menjadi jinak kepadanya, bahkan sama sekali tidak menggonggong. Lalu dikurunglah anjing itu oleh Ki Rekajaya. Kemudian, "Sudah Ki, biar aku saja yang terus berlari. Kau di sini saja, beristirahatlah," ucap Kamandaka kepada Ki Rekajaya. Karena kondisi Ki Rekajaya yang kelelahan, akhirnya Kamandaka melanjutkan pelariannya dengan sendiri. Rupanya di belakang ada Siliwarni yang masih mengejar tanpa diikuti prajurit-prajuritnya. Berlarilah Kamandaka hingga ia sampai di sebuah batu besar dan ia naik ke atas. Lalu Siliwarni yang sudah siap dengan kerisnya pun ikut naik ke atas batu besar itu. "Kemarilah kau Siliwarni, sang prajurit pilihan dari Pasir Luhur. Aku tidak takut kepadamu," ucap Kamandaka. "Beraninya kau mengatakan hal itu dengan lantang kepadaku. Aku akan menghabisimu sesuai perintah Adipati Kandadana," jawab Siliwarni. "Majulah. Ayo lawan aku, Raden Banyakcatra, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran," jawab Kamandaka. Mendengar hal itu, Siliwarni atau Raden Banyakangampar langsung berpikir bagaimana ia bisa tahu tentang nama kakaknya yang ia sedang cari. "Benarkah itu? Omong kosong apa yang kau ucapkan?" sahut Raden Banyakangampar. "Omong kosong? Aku adalah Raden Banyakcatra yang sedang merantau untuk mencari seorang istri yang memiliki rupa dan sifat yang sama dengan ibundaku. Karena itulah syarat yang diberikan oleh ayahku sebelum aku menjadi raja," jelas Raden Banyakcatra. Raden Banyakangampar pun tertunduk lemas dan ia mengaku bahwa ia sebenarnya bukan Siliwarni, melainkan Raden Banyakangampar
yang diperintah ayahnya untuk mencari kakaknya yang selama ini tak kunjung pulang. Setelah mendengar penjelasan kedua belah pihak itu, akhirnya kedua kakak adik itu saling berpelukan. Raden Banyak-Kampar mengajak kakaknya untuk pulang ke Pajajaran. Batu tempat mereka berkelahi itu dinamakan Watu Sinom, yang berarti batu dan muda. Baiklah kakak, ayo kembali ke kerajaan. Ayah dan ibu serta saudara-saudaramu yang lain cemas memikirkan nasibmu, ajak Raden Banyak-Kampar. Tunggu dulu, bagaimana dengan perintah dari Adipati Kandadana? Bukankah ia menyuruhmu untuk membunuhku? Bagaimanapun, itu sudah sebuah perintah dan kau harus memenuhinya, jawab Raden Banyakcatra. Mana mungkin aku membunuh kakakku sendiri? Aku tidak